Halo Sobat Ejra Diskus dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Ejra Diskus. Kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang membuat ikan kalian itu sakit atau mati ya. Jadi ikan diskus ini kita tahu ya bahwa ikan ini adalah ikan yang sangat cantik, sangat unik. Bentuknya gepeng, memiliki totol atau memiliki batik, dan memiliki warna-warna yang sangat bagus ya, warna solid ya, ada merah, kuning, hijau, biru, putih. Keren banget pokoknya ikan ini ya. Tetapi ikan ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu ya gitu, gampang sakit atau mati. Dan untuk mencegah hal tersebut kita harus memperhatikan faktor-faktor yang membuat ikan ini gampang sakit atau mati. Yang pertama adalah air. Air ini sangat penting ya di dalam kalian memelihara ikan ini. Perhatikan pH dan TDS air untuk ikan diskus. Untuk ikan diskus, untuk normalnya itu pH-nya itu 7 ya. Kemudian TDS-nya itu jangan sampai di atas 100. Kalau bisa di bawah 100. Kalaupun di atas 100 ya bisalah 150 masih oke. 200 ya kadang-kadang oke, kadang-kadang enggak ya. Tetapi yang sangat penting itu pH, karena pH itu terkait dengan ini ya, zat asam atau basa dalam air itu pH ya. Jadi kalau dia netral di angka 7 itu oke ya, ikan itu gampang sekali adaptasi. Kalau TDS itu mungkin bisa untuk bertahan, tetapi kekurangannya TDS tinggi itu bisa berpengaruh ke warna. Warna ikan bisa jelek atau tidak indah karena terlalu kotor airnya ya, jadi kurang bagus. Jadi usahakan kita main aman aja, main pH itu 7, TDS ya 150 lah paling tinggi ya. Kalau 200 itu ya kalau bisa diturunkan lagi. Nah, kalau rumah kalian pH dan TDS-nya tidak sesuai, gimana caranya? Nah, itu ada yang namanya pH down untuk menurunkan pH, kemudian pH up itu untuk menaikkan pH. Jadi kalian harus punya alat yang namanya penghitung ukuran pH ya, atau pH meter dan TDS meter ya. Itu kalian harus punya, kalian celupkan ke dalam air. Kalian akan lihat berapa hasil dari pH dan TDS rumah kalian. Kemudian kalau untuk TDS itu untuk menaikkan cukup pakai air garam ya. Jadi air biasa dikasih garam itu bisa menaikkan TDS. Untuk menurunkannya TDS itu biasanya pakai RO, mesin RO. Kalau kalian susah mendapatkan RO itu bisa menggunakan air hujan atau air AC. Tapi kedua hal ini agak susah didapat ya, karena hujan kan harus nunggu musimnya. AC pun sama kan, rumah kalian nggak semua pakai AC kan. Dan mengumpulkannya berapa jam sampai penuh gitu kan, jadi agak lama. Jadi mending pakai mesin RO. Nah, bila kalian tidak punya RO, tidak punya air lain ya untuk menurunkan TDS, itu masih bisa sih. Kalau TDS ya masih bisa diakalin dengan cara ya kalian harus pintar-pintar menyesuaikan ikan kalian lah ya, pelan-pelan disesuaikan, diperhatikan terus, dipantau terus, diobservasi terus supaya ikan ini tidak terjadi apa-apa ya, karena menerima TDS yang tinggi ya. Tetapi kalau untuk breeder atau untuk beternak jangan menggunakan TDS tinggi, karena TDS tinggi itu cenderung memiliki kalsium yang sangat banyak. Kalsium itu bisa membuat cangkang telur menjadi keras sehingga akan menjadi busuk dan tidak bisa menetas gitu ya. Jadi kalsium atau GH itu biasa terdapat di TDS yang tinggi. Jadi usahakan TDS-nya rendah di bawah 100 untuk breeder ya atau beternak ya, supaya telurnya bisa menetas. Tapi kalau misalnya untuk pemeliharaan biasa sih kayaknya TDS tinggi masih bisa lah ya adaptasi ikannya. Tetapi kalau pH itu sangat berbahaya ya. Kalau udah di angka 8, 9, aduh jangan deh. Kalian mending stop pelihara ikan diskus, atau stop untuk beternak ikan diskus, atau stop untuk berencana memelihara ikan diskus. Karena kalau udah pH tinggi itu berpengaruh ke kesehatan bahkan ke nyawa ikan ini ya. Dia akan sangat susah sekali beradaptasi di pH yang tinggi gitu ya. Bila teman-teman ada pengalaman pernah punya ikan diskusnya dipelihara di pH yang tinggi, tolong dikasih di kolom komentar gimana ikannya, sehat apa meninggal apa mati, apa sakit atau gimana. Terus kolom komentar ya, karena pengalaman saya, kalau dari saya itu, saya kalau main di pH yang tinggi itu pasti mati ikan saya. Tapi kalau TDS tinggi itu masih bisa hidup, tapi warnanya kurang bagus ya, kurang menarik.
kurang menjual lah kata orang ya kalau misalnya kita menggunakan TDS yang tinggi gitu untuk warna ikannya ya. Tapi kalau untuk kesehatan atau mungkin untuk umur ikan atau mungkin untuk tingkat kematian ikan itu biasanya lebih besar kalau pH-nya tinggi. Hati-hati dengan pH tinggi ya. Itu dari pengalaman saya. Kalau main di pH tuh jangan main-main dengan pH ya gitu. Kemudian faktor itu adalah faktor air ya. Dan kalian juga bisa bertanya kepada penjual sebelumnya pH TDS-nya berapa sih di farm sebelumnya ya, tempat ikan kalian dijual ya, sebelum kalian membelinya ya, supaya kalian sesuaikan dengan parameter di rumah kalian. Jadi seperti itu. Jadi perlu komunikasi dengan pembelinya ya, dengan penjualnya ya. Kalian sebagai pembeli harus berkomunikasi dengan penjualnya supaya tahu ya parameter air di tempat sebelumnya dan bisa menyesuaikan di tempat yang baru. Jadi seperti itu aja. Faktor yang pertama adalah air, kemudian yang kedua adalah faktor suhu. Suhu itu perhatikan, kalian tinggalnya di daerah mana nih? Daerah yang daerah yang dingin atau daerah yang hangat gitu ya. Kalau kalian dingin seperti di Bandung, di Puncak, di Bogor, kalian harus menggunakan heater ya, atau pemanas air di set di angka 28. Ikan ini bagusnya normalnya tuh di 28 derajat Celcius. Kalau di bawah 28, 27 sampai ke 20 derajat Celcius itu bisa berpengaruh ke ikan kalian menguncup atau kedinginan, bahkan sakit, bisa mengeluarkan lendir, bisa kena velvet, bahkan mati ya, kena virus dan lain sebagainya, bakteri dan lain sebagainya gitu ya. Jadi karena ikan tropis, ikan dari Amazon tropis yang di sana memiliki suhu yang hangat atau tidak dingin ya di daerah Amerika Selatan sana ya. Jadi ikan ini juga kita harus sesuaikan dengan adaptasi dengan tempat dia sebelumnya, yaitu suhunya harus dibuat hangat ya, 28 lah untuk minimum suhunya ya. Tapi kalau ikan kalian ternyata kuat di suhu yang rendah, berarti bagus. Bisa kok dibikin seperti itu, tapi butuh adaptasi yang ekstra ya. Adaptasinya ekstra, harus dilatih. Bahkan melatihnya pun dengan itu ya, dengan berkorban ikan kalian bisa mati ya dalam tahap adaptasi ini ya, karena dia sangat-sangat susah sekali ya kalau kita pelihara ikan ini di suhu yang dingin. Oleh karena itu kalau aquascape sebenarnya kurang cocok dengan ikan diskus ini, karena aquascape itu tumbuhannya harus airnya air yang dingin ya, nggak bisa air yang hangat ya. Tapi ada aja sih yang bisa pelihara di aquascape ikan ini, tapi ya seperti itu. Sepertinya ikannya yang adaptasi dengan suhu air ya, sehingga ikannya ya dilatih supaya bisa adaptasi dengan suhu air yang dingin di aquascape ya. Tapi kalau saya nggak pernah memakai ikan saya di aquascape, saya cukup di polosan seperti ini aja. Paling saya kasih ranting atau batu-batuan ya untuk mempercantik ya. Tapi kalau untuk tumbuhannya tidak gitu ya, karena saya kurang berani untuk mengadaptasikan ikan saya yang di suhunya biasanya hangat jadi kedingin banget gitu. Saya nggak berani karena akan berpengaruh ke sakit atau mati ikan saya ya. Jadi seperti itu. Jadi perhatikan suhunya ya, dan heater sangat penting sekali gitu ya. Heater juga bisa digunakan ketika ikan kalian sakit, tetapi tidak semua penyakit bisa dicegah atau disembuhkan dengan heater. Ada beberapa penyakit pada ikan diskus yang tidak butuh heater. Nanti kita akan bahas di video sebelumnya mengenai heater ini ya, atau pemanas air ini ya. Nah itu suhu ya, jadi air, parameter air dan suhu. Kemudian yang berikutnya adalah makannya ya. Kalian kalau ikannya dateng, kadang-kadang kan cepat-cepat ingin dikasih makan ya. Itu jangan dulu, kalau bisa puasakan dulu selama 2 hari, 1 sampai 2 hari ya. Karena ikan baru dateng itu kan dia lagi menyesuaikan nih pH TDS airnya nih gitu ya. Mereka lagi adaptasi rumah baru. Kalian karena nggak sabaran pengen lihat ikan kalian makan, langsung cemplung, dicemplungin cacing beku dan lain sebagainya, makanan macam-macam semua dicemplungkan dengan porsi yang banyak juga. Akhirnya apa? Makanannya mengendap menghasilkan penyakit di air kalian gitu loh kan. Jadi cacing beku itu kan, atau makanan yang lain itu kan, dia kan bila terlalu dalam air kan dia akan membusuk ya. Nah busuknya itu biasa jadi penyakit ikan kalian, karena ikan kalian mungkin pas datang itu nggak terlalu doyan makan, mau makan tapi cuma sedikit doang ya, sisanya kan pasti akan mengendap jadi penyakit
dalam air. Jadi udahlah, jangan kalian buru-buru kasih makan dulu, diamkan dulu, besok atau lusa baru kasih makan. Tenang aja, ikan ini tidak akan mati bila tidak dikasih makan ya. Kalau kalian tidak kasih makan sebulan, oke lah, bisa mati dia. Tapi kalau cuma sehari 2 hari, kuat kok mereka ya. Karena saya pun kalaupun mengirim ikan ini ya keluar kota, itu saya akan puasakan dulu selama 1-2 hari. Saya tidak kasih makan sampai di kota tujuan pun ikan tidak akan mati, tetap sehat ya. Jadi seperti itu. Jadi usahakan jangan langsung main kasih makan aja gitu ya. Dan jangan kasih makan juga porsinya terlalu banyak, secukupnya aja. Biarkan dia adaptasi dulu dengan suhu baru, parameter air baru, akuarium baru gitu ya, pencahayaan yang baru, mungkin kalian pakai lampu dan lain sebagainya. Udah, diamkan dulu aja dia, diamkan dia dengan tenang, biarkan dia adaptasi, baru sehari 2 hari kasih dia makan. Maka ikan itu akan makan dengan lahap tanpa harus dikasih sebelumnya ya. Itu yang bikin ikan ini cepat mati, sakit, stres gitu ya, karena langsung dikasih makan. Dan yang bukan yang terakhir ya, masih banyak sih. Dan yang berikutnya itu adalah mengenai aklimasi atau aklimatisasi ya. Kalau saya suka menyebut singkat aklimasi. Jadi ikan kalian kalau datang itu jangan langsung main cemplung. Hati-hati, jangan main cemplung. Kalian perlu harus mengadaptasi dia dulu dengan suhu dan parameter airnya. Dengan cara apa? Ikan ketika dalam plastik, kalian masukkan ke dalam permukaan. Biarkan dia dalam plastik ini adaptasi dengan suhu yang ada dalam air sini. Biarkan mereka berenang di dalam plastik ya. Biarkan plastiknya berenang di atas permukaan. Setelah ikannya beradaptasi dengan suhu di air ya, di permukaan airnya, kalian buka plastiknya dan cemplungkan ke dalam ember. Kemudian dari ember kalian ambil air yang di akuarium ini sedikit itu ya, diguyur ke dalam ikan yang dalam ember tadi ya. Kalian ambil airnya. Nah, biarkan ikan ini adaptasi nih dengan air di dalam akuarium ini ya. Jadi air baru lah ya. Mereka icip-icip dulu lah ya. Kalian diamkan selama 10 menit. Ambil lagi air dalam gayung atau gelas di akuarium yang baru ya. Air dalam akuarium baru. Ambil airnya, diguyur lagi ke dalam ember yang berisi ikan diskus baru. Udah, diulangin berkali-kali. Jedahnya 10-15 menit. Ya sampai 5-4 kali gayungan lah ya air ya. Biarkan dia merasakan air baru, icip-icip dulu lah ya, biar nggak kaget. Jadi yang pertama dia menyesuaikan suhu, yang kedua menyesuaikan parameter airnya. Setelah dia merasa nyaman dengan air baru dan ikannya juga udah kita rasa oke ya, di dalam ember dia tidak mengalami sakit dan lain sebagainya atau shock atau stres, baru kalian angkat pelan-pelan. Angkatnya pun jangan pakai tangan, pakai serokan aja gitu ya, pakai serokan aja, jangan pakai tangan, takutnya dia stres. Dan tangan ini bisa membuat ikan itu apa namanya ya pokoknya adalah ya hal-hal yang bisa bikin ikan ini tambah sakit ya kalau kalian memegangnya ya. Nanti saya akan bahas mengenai hal itu. Ada sih faktor yang bikin kita tidak boleh memegang ikan diskus dengan tangan, itu ada, nanti akan saya bahas di video berikutnya. Tetapi intinya pakai serokan aja, kalian ambil ikannya, cemplungin ke dalam akuarium baru. Nah, dia sudah adaptasi dengan parameter airnya, udah adaptasi dengan suhunya. Kita observasi lagi, kita liatin lagi ikannya apakah gimana, dia berenangnya oke apa gimana. Dan jangan dibuang air lama, jangan dibuang ya. Jadi air bekas ikan itu jangan kalian buang. Kalian diamkan dulu, takutnya nanti beberapa jam kemudian terjadi yang namanya stres pada ikan ya. Mungkin dia ternyata gagal adaptasi, gagal gimana. Ambil lagi ikannya, serok lagi ikannya, masukin ke ember yang lama tadi. Jadi ember yang tadi ada air lamanya itu kalian gunakan lagi untuk ikan ini dicemplungkan ke dalam ember tersebut. Nah, itu harus kalian perhatikan. Jadi jangan langsung dibuang ya air bekasnya ya. Itu kalian tahan dulu sampai ikan ini oke, berenangnya bagus, tidak ada tanda-tanda sakit, adaptasinya oke. Nah, baru kalian buang tuh airnya ya, air yang bekas itu ya. Tapi selama dia belum bisa adaptasi atau kalian masih ragu dia adaptasinya, atau kalian takut nanti terjadi apa-apa, jadi stres atau gimana, jangan dibuang dulu, tetap disimpan dulu air bekas itu ya, air bekas ikan yang tadi ya, yang dalam ember. Oke, kemudian faktor yang keempat adalah letak tempat tinggal kalian. Loh, maksudnya apa ya tempat tinggal kalian? Jadi gini,
Saya ada pengalaman ya. Ini mungkin teman-teman juga sama kayak saya ya. Saya dulu pernah memelihara ikan itu, ikan diskus ini ya, itu di tempat yang jauh dari air laut dan yang dekat dari air laut. Kalau yang jauh dari air laut itu seperti ini ya, Bekasi. Ini sekarang saya udah di Bekasi, dulu saya di Surabaya. Nah kalau di Bekasi ini bagus ya ikannya ya, tidak gampang mati atau stres sakit gitu ya. Karena air di sini itu air sungai ya, dan jauh dari air laut, ternyata itu pengaruh juga gitu. Sementara saya dulu pernah pelihara ikan itu di Surabaya yang airnya air laut ya, air PDAM-nya ya. Nah itu nggak bagus, gampang mati ikan saya di Surabaya ya. Dan pH dan TDS-nya ternyata tinggi ya, air olahan ya di kota Surabaya. Demikian juga sama dengan di Jakarta. Saya dulu pernah tinggal di Jakarta Utara yang dekat dengan air laut ya. Jakarta Utara kan dekat air laut, Ancol sana ya, Tanjung Priuk. Nah itu pun sama, ikan saya nggak cepet adaptasi, yang ada cepat mati. Susah diadaptasinya ya, pH dan TDS-nya tinggi di sana ternyata ya. Padahal Bekasi dan Jakarta Utara nggak jauh ya, cuman berapa jam aja, paling 2 jam lah ya, sejam 2 jam naik motor ya. Kalau mobil ya kalau lagi macet agak lama, tapi kalau nggak macet cepet juga sih sampai di Bekasi ya. Itu berpengaruh ternyata, padahal masih daerah yang dekat. Jadi antara melihara ikan di Bekasi dan di Jakarta Utara ya, kalau di Jakarta lain saya nggak tahu ya, di Jakarta Barat, Selatan atau Timur saya nggak tahu ikan di sana betah apa enggak ya, atau hidupnya cepat mati atau hidupnya lebih lama ya ikan diskus di Jakarta yang lain saya kurang tahu. Ini saya ambil pengalaman Jakarta Utara karena saya pernah tinggal Jakarta Utara di daerah Sunter ya. Nah itu cepat mati ikan saya. Nah itu saya ambil kesimpulan ternyata ikan ini kalau di daerah yang dekat dengan laut itu ternyata susah juga adaptasinya ya. Gitu. Dan kalian perlu hati-hati nih kalau kalian rumahnya dekat laut ya. Surabaya kan dekat laut ya. Kecuali mungkin agak ke dalam ya, seperti daerah-daerah kabupatennya ya yang agak-agak dalam itu kayaknya lautnya jauh ya. Tapi kalau Surabayanya itu kan deket banget dengan laut ya gitu. Dan saya dengar-dengar memang di sana airnya olahannya langsung air laut yang diolah gitu jadi air minum gitu. Jadi kurang bagus kalau ikan kita dipelihara di dekat dengan area pantai ya gitu. Tapi kalau di Kalimantan sih kurang tahu. Saya pernah tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur itu kan daerahnya kan sungai ya, tidak ada laut. Tapi dengar-dengar di sana juga kurang cocok pelihara diskus ya. Saya kurang tahu ya, karena nggak pernah. Tapi dengar-dengar ini ya, dengar-dengar kurang bagus. Apa karena juga berpengaruh di air pasirnya ya? Karena di sana airnya lumayan berpasir ya. Jadi meskipun sungai dia berpasir, jadi kemungkinan TDS-nya nggak bagus ya. Gitu. Jadi paling aman ya kalian perhatikan dulu lah tempatnya. Kalaupun kalian mau jauh dari laut, perhatikan juga air sungainya atau air PDAM-nya itu berpasir atau enggak gitu. Karena memang di Bekasi juga berpasir ya. Jadi saya pakai filter supaya nggak berpasir atau tanah gitu ya, airnya keruh gitu ya. Dan ikannya ya sehat dan kuat juga. Bahkan ikan di Bekasi di breeding gitu ya, di breed gitu ya, atau dibikin peternakan di sini ikannya tanpa RO bisa ya untuk netas ya. Jadi di sini bagus airnya, TDS-nya oke ya, dan pH-nya oke juga. Jadi ikannya cepat menetas, telurnya cepat menetas dan ikannya bisa bertelur tanpa RO, air RO gitu. Nah jadi yang keempat ini kita tanda kutip ya, ini faktor lokasi ini tanda kutip. Karena yang masalah lokasi yang jauh dari air sungai ini, air laut ini saya belum berani jamin apakah itu juga masuk dalam faktor yang bikin ikan kalian mati atau kalian ikan cepat sakit ya. Itu saya tidak berani menjamin kalau itu adalah faktor juga ya. Tapi itu perlu diperhatikan, dipelajari dan perlu digarisbawahin. Jangan-jangan benar ya ikan ini tidak bisa hidup atau tidak bisa dipelihara di daerah yang jaraknya dekat dengan air laut. Jadi hati-hati bila kalian yang rumahnya dekat air laut ya, hati-hati ikan ini gitu ya. Jadi ya perhatikan yang keempat ini ya, digarisbawahin ya. Untuk yang keempat ini tidak bisa saya jadikan sebuah kesimpulan yang membuat ikan kalian bisa mati atau sakit gitu gara-gara lokasi ya. Nah,
Jadi perlu di observasi lagi apakah iya gitu ya. Kalau iya ya berarti harus dijaga nih ya, dan jadi pelajaran buat kita untuk memperhatikan lokasi di mana kita memelihara atau berternak ikan diskus ini. Oke sobat, sepertinya itu aja sih faktor-faktor yang membuat ikan kalian mati ya, atau sakit ya. Jadi tadi kita akan ulang, yang pertama adalah parameter air, yang kedua suhunya, yang ketiganya makan ya, makanan, kemudian juga aklimasi atau aklimatisasi ketika ikan baru datang ya, perlu diperhatikan, dan yang terakhir adalah mengenai lokasi ya, tempat kalian memelihara atau beternak ikan ini gitu ya. Oke, demikian video dari saya, semoga infonya bermanfaat dan bisa membantu agar ikan kalian sehat semua ya, dan sukses juga buat kalian yang sedang beternak ikan ini. Semoga menjadi juragan diskus yang sukses, dan kita akan berjumpa di video Ejradikus lainnya. Bila ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar, bila ada masukan juga silakan ditaruh dalam kolom komentar. Kalian bisa share video ini kemana saja kalian mau, dan jangan lupa di like, di subscribe channel ini supaya makin berkembang. Dan kita akan berjumpa di video Ejradikus lainnya. Saya pamit dan salam Ejradikus, dadah.